Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sini kita akan membahas tentang suatu senyawa hidrokarbon, yaitu adalah senyawa alkuna. Nah, kami dari Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Dalam senyawa alkuna ini kita akan belajar tentang pengertian alkuna, reaksi alkuna, dan bagaimana alkuna dapat terbentuk. Oke, ini di sini ada nama kelompoknya. Nama kelompok sini ada Kristina Aljana, Aisyah Zahra Nuruputri, Rizwan Oktaviani, Ziko Jawaharsha, Sita Hadijah Indra, Putri Utami, Angel Immanuela, Bartasena Surya Dermawan, Eti Saktika, Alivia Andindra, Mulandita Nafiro, Alvina Ropiana, dan Radul Felipo. Baik, silakan untuk pengertian alkuna Mulandita Nafiro. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian alkuna. Alkuna ialah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki katanan rangkap 3. Asetilena adalah alkuna tersederhana yang digunakan dalam pengelasan. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Selanjutnya. Nah, tata nama alkuna. Tata nama alkuna itu dimulai dari etuna. Kenapa sih di alkuna itu nggak ada yang namanya metana? Karena jumlah atom C pada rumus molekul metana adalah 1. Alkuna itu, dia itu memiliki ikatan rangkap, dan ikatan rangkap itu hanya ada antar atom C, bukan antara C dengan H, sehingga untuk jumlah terkecil dari atom C itu adalah 2. Dan di alkuna, namanya adalah etuna. Kemudian, ada yang namanya propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Untuk rumus molekulnya, Anda bisa lihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya. Tata nama alkuna. Akhiran una digunakan untuk menunjukkan ikatan rangkap karbon. Bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, gunakan akhiran diuna, triuna, dan seterusnya. Senyawa dengan ikatan rangkap dan rangkap 3 disebut enuna. Lalu pilihlah rantai terpanjang yang mengandung baik karbon dengan ikatan rangkap maupun ikatan rangkap 3 dan nomori rantai dari ujung terdekat dengan ikatan majemuk. Sehingga atom karbon pada ikatan itu memperoleh nomor terkecil. Jika ikatan majemuk berjarak sama dari ujung yang terdekat dengan titik cabang, lalu nyatakan posisi ikatan majemuk dengan menggunakan atom karbon dengan nomor terendah dari ikatan tersebut. Jika terdapat lebih dari satu ikatan majemuk, nomori dari ujung terdekat dengan ikatan majemuk pertama. Jika ikatan rangkap dan ikatan rangkap 3 sama jauhnya dari ujung rantai, ikatan rangkap mendapat nomor terendah. Selanjutnya. Satu, rantai lurus. Penamaan alkuna rantai lurus dengan C rangkap 2 dan C rangkap 3 ditulis menurut atom C yang menyusunnya dan diakhiri dengan akhiran una. Contoh C2H2 etuna dan C3H4 propuna. Sementara itu penamaan alkuna rantai lurus dengan C lebih besar sama dengan 4 diawali dengan menulis nomor atom C yang memiliki ikatan rangkap 3 diikuti dengan nama alkuna sesuai dengan jumlah atom C. Penomorannya atom C dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Aupek posisi rangkap ditambah nama alkuna. Contohnya, kita mempunyai molekul C4H6 kalau dijabarin jadi seperti di contoh. Dalam pemberian nomornya, patokannya itu di rangkap 3 yang paling terdekat. Yang paling dekat itu dari sebelah kiri, jadi penomorannya itu kita tulis dari sebelah kiri. Jadi posisi rangkapnya di posisi 1 dan 2 kita ambil yang nomor 1 dan jumlah atom C-nya ada 4. Jadi
butuna. Berhubung ini rangkap 3 jadi butuna. Sedangkan molekul C8H14 penomorannya itu dari sebelah kanan. Jadi posisi rangkapnya di posisi 3 dan 4 kita ambil yang nomor 3 dan jumlah atom C-nya ada 8 jadi oktana, kalau di rangkap 3 jadi oktuna. Rantai bercabang. IUPAC, posisi cabang plus nama cabang plus posisi rangkap plus nama rantai induk. Aturan penamaan. 1. Tentukan rantai utamanya. Rantai utama ini merupakan rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Contohnya seperti berikut. Ialah adalah rantai yang paling panjang atau rantai yang tidak ada cabangnya. Kita cuma ngambil yang lurusnya aja. Jadi kita nggak ngikut yang cabangnya, kita alihkan, tapi untuk menentukan rantai bercabang kita tentu itu rantai utamanya. Rantai utamanya ini yang panjangnya ini. Next slide. Yang kedua, beri nomor pada setiap atom T yang berada pada rantai utama. Ingat, penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Contohnya ialah di sini ada rangkap 3 lebih dekat kepada karbon yang ada di sebelah kiri. Maka penomoran kita mulai dari sebelah kiri, dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next slide. Tiga, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka dalam penulisannya diawali dengan di untuk 2 cabang yang sama. Artinya adalah dalam satu rantai ada 2 cabang di posisi yang sama. Tri untuk 3 cabang yang sama, tetra untuk 4 cabang yang sama, dan seterusnya. Contohnya ialah seperti digambar. Pada gambar tersebut, dalam rantai lurus ini terdapat 2 metil dalam satu rantai di dalam karbon nomor 4. Maka sehingga penamaan alkohol tersebut adalah 4,4 dimetil 2 nonuna. Next slide. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang berbeda, maka dalam penulisannya harus disusun berdasarkan urutan abjad, huruf pertama dari nama cabang tersebut. Awalan di, tri, tetra, dan sebagainya tidak diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contohnya di sini terdapat metil dan etil. Karena etil diawali dengan huruf E, sedangkan metil diawali dengan huruf M, maka penempatan etil harus didahulukan daripada metil. Dalam rantai tersebut dapat kita ketahui adalah 6 etil, 4,4 dimetil, dan 2 nonuna. Perhatikan kalau awalan di pada metil tidak mempengaruhi penentuan urutan abjad. Baik. Selanjutnya ada reaksi Alkuna. Pada reaksi Alkuna ini terdapat reaksi adisi hidrogen. Nah, reaksi adisi hidrogen ini maksudnya dia mengurangi rangkap dari rangkap 3 ke 2, terus dari 2 ke tunggal, ataupun dari 3 ke tunggal. Di sini dikatakan bahwa Alkuna dapat bereaksi dengan hidrogen, dilakukan dengan reaksi adisi. Pada reaksi ini terjadi perubahan rangkap dari rangkap 3 menjadi rangkap tunggal. Nah, dapat kita lihat pada gambar, di situ ada atom C rangkap 3 dan C, itu disebut dengan etuna, karena dia alkuna maka disebutnya itu etuna ya. Nah, di sini dapat kita lihat kan, ada perubahan yang di kiri ini rangkap 3 dan menjadi rangkap 1, dan menjadi tunggal, dia alkana. Nah, karena atom C itu punya 4 tangan, di sini si etunanya ini udah punya 4 tangan nih. Gimana caranya supaya dia bisa jadi tunggal? Karena si etunanya ini akan bereaksi dengan hidrogen, maka si hidrogennya ini masuk ke masing-masing atom C-nya itu. Apabila kita posisikan, dapat kita lihat di atom H-nya itu yang digaris bawahi merah. Nah, sisa H-nya tersebut itu dari bawaan si atom C-nya itu. Selanjutnya.
reaksi adisi hidrogen. Reaksi adisi hidrogen ini dapat menghasilkan hidrogen yang bersifat cis atau trans. Dia tergantung dengan katalis yang akan digunakan. Dapat kita lihat pada gambar, itu terdapat etuna juga ya. Dia akan dikatalis dengan natrium atau litium dan amonium, dan dia akan menghasilkan atom H yang berseberangan. Apabila dia berseberangan, dia termasuk ke trans. Nah, yang kedua ini ada reaksi hidrogenisasi atau penambahan hidrogen. Dia akan dikatalis dengan palladium atau norbidium atau norbromida. Nah, dia akan menghasilkan atom H yang bersebelahan. Apabila dia bersebelahan, dia disebutnya dengan cis. Selanjutnya, nah, terdapat contoh pada gambar tersebut. Yang pertama ini ada 2 butuna. Ada CH3, C rangkap 3, C CH3. Nah, dia akan direaksikan dengan 2H2. Maka 2H2-nya ini akan masuk ke masing-masing atom C-nya itu dan menghasilkan N-butana, CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, contoh yang kedua ini dia terdapat 3 heksuna, C2H3C, rangkap 3, C, C2H3. Yang pertama dia akan dikatalis dengan natrium dan amonium, maka dia akan menghasilkan C2H3 yang berseberangan. Dan yang saya katakan tadi, apabila dia berseberangan, dia akan menghasilkan sifat trans. Dia akan menghasilkan trans 3 heksema. Yang kedua, dia juga dikatalis dengan hidrogen dan norbromida akan menghasilkan C2H3 yang bersebelahan. Dan apabila dia bersebelahan, maka dia cis 3 heksema. Next. Ya baik, selanjutnya reaksi alkuna adisi halogen. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi halogen dengan unsur fluor, klor, brom, dan yodium. Ketika alkuna diadisi, maka akan menghasilkan alkena visinal. Dan apabila diadisi kembali, akan menghasilkan alkana yang mengikat 4 unsur halogen. Bisa dilihat di contohnya ada X yang digarisbawahi dengan tanda merah, itu yang membuktikan bahwa mengikat 4 unsur halogen. Next. Contoh reaksi adisi halogen ini ada alkuna direaksi dengan bromin menghasilkan alkena, dan jika direaksikan lagi akan menghasilkan alkana. Next. Adisi hidrogen halida. Hidrogen halida dapat mengadisi pada ikatan rangkap 3 senyawa alkuna seperti yang terjadi pada adisi pada ikatan rangkap 2 senyawa alkena. Dengan produk awal adalah vinil halida. Jika HX mengadisi pada alkuna, maka akan dihasilkan suatu produk. Contohnya adalah reaksi. Di sini ada contoh reaksi alkuna yang bereaksi dengan hidrogen halida menghasilkan alkena, dan jika direaksikan lagi dengan hidrogen halida menghasilkan alkana. Dan ada contoh reaksi yang lainnya juga, bisa lihat di sini. Selanjutnya ada penambahan air hidrasi. Di sini ada alkuna ditambah dengan H2O atau air, direaksikan dengan katalis asam H2SO4 dan HgSO4, maka akan menghasilkan suatu alkena alkohol. Dan jika direaksikan lagi akan menjadi alkena aldehid. Ada contoh lainnya juga, ada rangkap alkuna yang ditambah dengan H2O atau air, direaksikan dengan katalis asam H2SO4 dan HgSO4, maka akan menghasilkan alkena asetaldehid. Next. Selanjutnya ada pembentukan asetilida logam berat. Dan ini rumusnya C rangkap 3 CH tambah M plus, di mana istilah M-nya itu adalah logam, menjadi C rangkap 3 C M tambah H plus. Dan ini ada contohnya. Contoh pertama, H C rangkap 3 C H tambah 2 Ag plus direaksikan dengan alkohol menjadi Ag C rangkap 3 C
Ag tambah 2H plus atau perak asetilida. Dan contoh yang keduanya itu CH3C3 rangkap CH tambah Cu NH32 menjadi CH3C rangkap 3C Cu plus tambah Ag tambah NH4 tambah NH3 atau tembaga metil asetilida. Pembentukan asetilida logam alkali. Nah, di sini untuk membuat asetilida logam alkali digunakannya alkuna terminal. Nah, di sini ada contohnya, ada HC rangkap 3 CH. Nah, untuk mengetahui adanya alkuna terminal, C rangkapnya ini, C rangkap 3-nya ini mengikat si C dan H-nya itu ada di ujung. Nah, jadi ada alkuna terminal sama alkuna internal. Kalau alkuna internal itu hanya itu tidak di ujung dan tidak berikatan dengan rangkapnya. Nah, di sini ada rumus lagi, ada rumus reaksinya. Ada alkuna terminal ditambahkan dengan senyawa natrium dan dia tuh akan terbentuk menjadi natrium asetilida. Selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan dengan alkuna terminal dengan alkuna non-terminal. Untuk mengetahui perbedaannya itu, kita bisa lihat di sini, jika ditambahkan logam berat seperti Ag+, dia akan terbentuk menjadi sebuah endapan. Nah, karena dia terjadi sebuah endapan, oleh karena itu si Ag+-nya itu akan melepas. Berbeda dengan alkuna non-terminal. Jika ditambahkan Ag+, dia tidak akan bereaksi apapun atau tidak akan terbentuk sebuah endapan. Makanya Ag+-nya itu tidak melepas. Jadi jika dibiarkan mengering, asetilida logam berat kemungkinan besar akan meledak. Itu harus dihancurkan saat masih basah dengan hati-hati menggunakan asam nitrat. Asam mineral kuat meregenerasi asam lemah. Asetilen. Selanjutnya. Selanjutnya ada pembuatan alkuna, yaitu di sini sumber asetilin. Asetilin merupakan struktur paling sederhana dalam alkuna. Asetilin memiliki struktur C2H2 yang bisa disebut dengan etuna. Asetilin dapat dibuat dengan reaksi antara air dengan kalsium karbida dengan rumus kimia CaC2. Kalsium karbida ini dihasilkan dari kalsium oksida dan minyak yang direaksikan dengan suhu yang tinggi. Kalsium oksida dan minyak dihasilkan dari batu gamping atau kapur dan batu bara. Lebih mudahnya bisa dilihat dari reaksi di bawah. Kol atau batu gamping itu menghasilkan minyak, sedangkan limestone atau batu bara menghasilkan kalsium oksida. Minyak dan kalsium oksida ini direaksikan dengan suhu tinggi. Bisa dilihat di sini suhunya ini mencapai 2000 derajat. Dan hasil reaksinya menghasilkan CaC2 atau kalsium karbida. Kalsium karbida ini direaksikan lagi dengan H2O atau air dan akhirnya menghasilkan asetilin. Next. Nah, kita masuk di dehidrohalogenisasi. Dehidrohalogenisasi adalah pengambilan H2 dari senyawa dinyatakan dalam perubahan alkohol primer menjadi aldehid atau alkohol sekunder menjadi keton. Bisa dilihat di sini alkohol primer menjadi aldehid dan alkohol sekunder menjadi keton. Dalam reaksi dehidrohalogenisasi ini terjadi reaksi eliminasi. Eliminasi adalah reaksi di mana bagian suatu molekul terlepas dari atom yang mengikatnya, sehingga terbentuk ikatan rangkap. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada dehidrohalogenasi alkil halida.
Reaksi eliminasi dehidrohalogenasi adalah senyawa organik yang kehilangan gugus penyusunnya, yaitu satu atom hidrogen dan satu atom halogen yang berupa fluor, klor, brom, yodium, astatin, dan tenesin. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang membuat suatu senyawa organik kehilangan gugus penyusunnya. Dalam reaksi eliminasi umumnya salah satu penyusun yang hilang adalah atom hidrogen. Dalam reaksi eliminasi ini juga, atom yang terlepas akan membentuk senyawa baru, sementara atom yang kehilangan penyusunnya akan mengalami pembentukan ikatan rangkap. Reaksi eliminasi ini kebalikan dari reaksi adisi. Setiap senyawa yang ikatan tunggalnya akan berubah menjadi ikatan rangkap ganda, sedangkan ikatan rangkap ganda akan berubah menjadi rangkap 3 atau triple bond. Bisa dilihat di sini, ini contohnya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada reaksi natrium asetilida dengan alkil halida primer. Jadi, di sini natrium asetilida adalah natrium yang mudah bereaksi dengan air. Reaksi yang dihasilkan antara dua unsur, yaitu 2Na plus 2H2O akan bereaksi menjadi 2NaOH plus H2, yang dimana air akan berubah warna menjadi merah muda keunguan yang bersifat basa. Sedangkan di sini alkil halida adalah senyawa-senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh atau atom karbon yang terhibridasi. Berdasarkan jumlah atomnya, karbon yang terikat pada atom karbon yang mengandung halogen di antara orbital hibrid dan orbital halogen yang mempunyai geometri tetrahedral pada sudut ikatan tertentu. Karena atom karbon tersebut terpolarisasi positif, maka alkil halidanya merupakan suatu elektrofil, yaitu suatu reagen yang kekurangan elektron dan dapat membentuk ikatan dengan menerima sepasang elektron dari suatu reagen yang memiliki elektron. Dan reaksi pada alkil halida yaitu ada reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Yang pertama ada reaksi substitusi, yaitu reaksi atom yang ion atau gugus dari suatu substrat akan digantikan oleh atom ion dan gugus yang lain. Sedangkan reaksi eliminasi yaitu pelepasan atom atau gugus atom tersebut dalam merupakan reaksi substitusi yang dikenal dengan eliminasi E1 dan E2. Di sini reaksi mekanisme E1 merupakan alternatif dari reaksi mekanisme carbocation yang dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam reaksi eliminasinya. Sedangkan reaksi mekanisme E2 yaitu reaksi yang menggunakan basa kuat seperti OH- dan OR- dengan membutuhkan kalor yang akan memanaskan alkil halida ke dalam KOH. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah reaksi dehalogenisasi tetrahalida. Oke, dari katanya sendiri itu adalah kata-katanya dehalogenisasi. Kata-kata D adalah kata-kata penambahan, halogen adalah unsur halogen, FCl-BrI, genasi tetrahalida. Jadi penambahan unsur halogen dan unsur tetrahalida gitu. Nah, di sini bisa dilihat pada reaksi yang sebelah kiri atas bahwa pada suatu alkana itu apabila dia itu memiliki 4 jenis sebuah halida, yang dimana halida itu disebutkan dengan X,
Dan apabila dia direaksikan dengan suatu atom, di sini atom itu adalah Zn. Nah, apabila direaksikan dengan suatu atom Zn, si akannya ini akan mengalami suatu reaksi. Reaksinya adalah reaksi eliminasi. Gitu. Nah, pada reaksi eliminasi ini terjadi perubahan ikatan rangkap. Jadi dari ikatan rangkap 1 menjadi ikatan rangkap 3. Nah, pada perubahan ikatan rangkap ini, reaksi eliminasi ini, terjadi pelepasan ion yang tadi diikat. Jadi ion karbon tadi yang diikat tadi itu dilepaskan dan menjadi sebuah zat yang dilepaskan. Nah, jadi di sini ion Z ini tidak ikut bereaksi, jadi dia itu sebagai apa ya? Sebagai pelepas si tetrahalidanya ini. Jadi ketika suatu karbon dengan tetrahalida itu direaksi dengan suatu atom Zn, atom Z ini akan mengalami reaksi eliminasi untuk si alkana sendiri. Jadi alkana ini akan melepaskan 4 tetrahalidanya. Jadi tetrahalida ini akan dilepaskan semua dan dia akan berubah menjadi gas. Nah, contohnya di sini di bawahnya ini misalnya ada C dengan jumlahnya 3, yaitu propana dengan C dengan 3. Namun di sini dilihat bahwa pada C nomor 2 dan C nomor 3 itu memiliki 4 jenis atom halogen, di mana semua jenis itu adalah jenis atom bromin. Nah, apabila dia dikatalis dengan suatu atom Zn, nah katalis ini kan kita ingat bahwa katalis itu adalah zat yang tidak ikut bereaksi, namun dia mempercepat reaksi. Nah, jadi zat ini tidak bereaksi dengan Br, tapi dia akan mengubah si C3 ini akan berubah menjadi suatu atom yang memiliki rangkap 3 di sampingnya itu. Nah, jadi dia akan merubah propana menjadi C rangkap 3. Nah, di sini perlu diingat bahwa Zn tidak bereaksi dan dia hanya melepaskan Br. Jadi di sini akan mendapatkan zat tambahan berupa Zn X4 gitu. Dehidrohalogenasi dihalida visinal. Dihalida visinal adalah keadaan di mana dua atom halogen terikat dengan karbon yang berdekatan dan bukan satu atom. Dihalida visinal dapat digunakan untuk membentuk alkuna. Kita juga bisa membuat suatu alkuna yang C-nya rangkap 3. Itu bisa kita buat dari yang C-nya rangkap 2. Jadi ketika ada suatu C rangkap 2, apabila dia membentuk dihalida visinal dan apabila direaksiin lagi, ternyata bisa membentuk alkuna dihalida fisial. Dihalida fisial apabila direduksi akan menghasilkan senyawa alkena dengan katalis KOH. Apabila direduksikan lagi, maka akan menghasilkan alkuna dengan katalis NaNH2. Baik, materi selanjutnya adalah materi tentang keasaman alkuna. Oke, baik, kita tahu bahwa suatu derajat keasaman itu diukur dengan jumlah atom hidrogen yang dilepas. Nah, sedangkan untuk basa kita ingat bahwa diukur dengan jumlah OH yang dilepas. Nah, sama seperti keasaman alkuna, jadi kita lihat di sini bahwa alkuna itu dipengaruhi oleh jumlah ion yang dilepas. Nah, selain dengan jumlah atom yang dilepas, ternyata alkuna ini juga dipengaruhi keasamannya oleh jumlah elektronegatif pada suatu atom. Jadi semakin banyak elektronegatif suatu atom, maka akan semakin asam suatu senyawa. Gitu. Nah, jadi di sini kita lihat sini, semakin elektronegatif suatu atom, maka akan semakin asam molekul tersebut. Nah, urutan asamnya itu kalau untuk yang ini adalah fluor akan lebih asam daripada oksigen, oksigen akan lebih asam daripada nitrogen, dan nitrogen akan lebih asam daripada karbon. Nah, jadi kalau kita misalnya ambil satu contoh, misalnya kayak senyawa HF ini merupakan senyawa alkuna yang paling kuat gitu, karena dia itu elektronegatifnya sangat kuat dan dia itu sangat asam gitu. Sedangkan untuk si C ini dia itu malah kebalikannya, jadi si C ini
tidak terlalu elektronegatif, karena kita tahu bahwa C itu, dia itu elektron valensinya berjumlah 4. Elektron valensi berjumlah 4, karena 4, jadi itu dia tidak terlalu asam, dan dia masuknya malah ke asam lemak. Nah, dalam kimia organik, keasaman biasanya diukur pakai kertas lakmus berwarna merah atau berwarna biru. Nah, apabila suatu larutan itu bersifat asam, maka larutan tersebut akan memiliki kertas lakmus yang tetap berwarna merah. Namun, apabila memiliki derajat keasaman berupa basa, maka akan memiliki kertas lakmus berwarna biru. Nah, selain dengan kertas lakmus, ternyata keasaman tersebut dapat diukur dengan suatu alat disebut dengan alat pH meter. Apabila pH meter menunjukkan 7, maka bersifat netral. Apabila pH menunjukkan di bawah 7, bersifat asam. Dan apabila dia di atas 7, menyebabkan sifat yang basa. Nah, Aquana memiliki sifat yang sama sebelumnya, yaitu derajat keasaman suatu senyawa didasari oleh elektronegatifnya. Dalam senyawa organik, makin banyak ikatan rangkapnya, maka akan semakin asam satu senyawa. Nah, jadi ikatan rangkap itu mempengaruhi keasaman satu senyawa. Kita lihat di sini bahwa alkuna akan lebih asam daripada alkena, dan alkena akan lebih asam daripada alkana. Karena kita tahu bahwa alkuna itu C rangkap 3-nya ada 3, C rangkap 2 untuk alkena, dan C rangkap 1 untuk alkana. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin asam suatu senyawa. Nah, kita ambil nih contoh nih. Misalnya sebagai contoh, metuna yaitu CH rangkap 3 dan CH itu direaksikan dengan suatu sodium atau garam atau natrium. Nah, jadi apabila suatu metuna itu C rangkap 3 direaksikan dengan suatu natrium, maka dia akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan sodium asetilida atau natrium asetilida. Nah, termasuknya ke dalam suatu senyawa sodium asetilida dan akan dihasilkan suatu senyawa lepasan gas berupa gas hidrogen di sini. Nah, jadi lihat di sini bahwa C-nya di sini itu ada elektronegatifnya ya. Jadi C-nya itu dia ada muatan elektronegatifnya, sedangkan natriumnya ada muatan positifnya. Nah, di sini kita lihat contoh lagi, pencampuran asetilida dengan sodamin. Dia akan menghasilkan suatu senyawa yaitu sodium asetilida dan amonia. Nah, reaksinya reversibel, bolak-balik, jadi reaksinya. Reaksi A bisa berubah jadi A, reaksi A bisa berubah jadi B, dan B bisa berubah jadi A. Gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa si asetilida ini merupakan senyawa yang lebih kuat, senyawa asam kuat, sedangkan untuk si natrium amonianya ini, natrium NH2, itu merupakan basa yang lebih kuat. Terus, satu lagi, H dengan ikatan NH2 merupakan asam yang lebih lemah, sedangkan natrium sodamin ini merupakan basa yang lebih lemah. Jadi natrium asetilida ini merupakan senyawa basa yang lebih lemah, dan amonia adalah senyawa asam yang lebih lemah. Nah, jadi untuk NH2 basa kuat akan menarik atom hidrogen dari basa lemahnya. Dan begitu pun pula dengan asam, apabila ikatan H dengan NH mengikat hidrogen lebih kuat daripada rangkap 3, maka H dengan NH adalah asam yang lebih lemah. Nah, apabila asetilida direaksikan dengan air, ternyata asetilida merupakan asam yang lebih lemah daripada air. Jadi di sini dibilangnya itu dikondisikan dengan senyawa atau medium yang digunakan gitu. Dan ternyata asetilida ini merupakan asam yang lebih lemah daripada air. Gitu. Hal ini dikarenakan oksigen lebih bersifat elektronegatif. Nah, jadi di sini itu air itu adalah suatu asam yang lebih kuat. Terus di sini adalah natrium asetilin, itu adalah basa yang lebih kuat. Terus ada asam lemahnya dan ada basa lemahnya. Jadi apabila kita urutkan berdasarkan kedua reaksi tersebut, maka air itu akan lebih asam daripada asetilida dan akan lebih asam lagi daripada amonia. Sifat-sifat alkuna. Sifat-sifat alkuna itu ada 2, yaitu sifat fisika sama sifat kimia. Sifat fisikanya merupakan senyawa nonpolar, akibatnya alkuna tidak mudah larut dalam air pada suhu kamar.
Alkuna dengan C2, C4 berwujud gas. Alkuna dengan C5, C15 berwujud cair. Alkuna dengan C16 dan seterusnya berwujud padat. Sedangkan sifat kimianya, pada alkuna rantai lurus, semakin panjang rantai C-nya maka akan semakin tinggi titik didihnya. Pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya maka akan semakin rendah titik didihnya. Selanjutnya, kegunaan alkuna. Bahan baku terbuat bahan-bahan sintesis. Contohnya plastik, bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi dan logam, membantu mempercepat pematangan buah. Baik, itu adalah referensi kami. Itu adalah kami menggunakan reaksi Thomson dan Morrison dan Robert Nelson tahun 2002, yaitu berjudul Organic Chemistry, dan dikeluarkan oleh Universitas di New York. Baik, mungkin segitu saja membahas kami dari senyawa alkuna. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang mungkin kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.